dispepsia fungsional. Inilah sebetulnya yang akan lebih banyak kita bicarakan di event ini, karena dia adalah gangguan fungsional saja, dia tidak ada kelainan. Kalau kita lakukan pemeriksaan endoskopi, maka pada orang dispepsia fungsional ini semua sistem saluran cernanya normal, tetapi fungsinya yang tidak. Lihat sini, ya salah satunya stres, pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk itu ya barangkali bukan terlambat makan, kebanyakan makan pun pola makan yang buruk. Jadi memang lambung kita itu harus dilatih untuk menerima makan tepat waktu dan tepat volume sebetulnya. Itu yang paling bagus. Itu yang kalau ingin mempunyai lambung yang awet. Jadi dia tepat volume, tepat waktu. Kalau jenis lambung kita itu saya jangan dimasukin zat-zat yang erosif. Lambung kita itu mempunyai mekanisme yang sangat untuk mengkompensasi apa-apa yang masuk yang tidak disukai oleh tubuh. Nanti dia akan kirim sesuatu yang bagus itu ke hati kita untuk dinetralisir. Dan orang makan minum cuci. Saya banyak sekali pasien-pasien yang keluhannya sakit mah bertahun-tahun itu kami latih untuk minum cuka. Ya, biasanya nggak lama, 1 bulan dia bilang, dok, begini anak sudah 20 tahun aku tidak minum cuka. Ternyata aku tidak apa-apa. Jadi sebelum minum cuka dia sudah ketakutan. Maka ada satu sistem saraf di otak kita yang memberikan sinyal di saraf nomor 10, saraf nervus vagus. Begitu orang itu ketakutan atau stres, maka sistem itu akan memerintahkan sel-sel di dalam saluran cerna, terutama lambung, untuk memompahkan asam ke dalam rongga lambung. Asam itu diperlukan di dalam rongga lambung untuk mencerna makanan, tapi kalau jumlahnya melebihi kebutuhan, asam itu akan merusak lambung. Banyak dia aneh. Pola makan itu cepat volume, tepat waktu, karena yang tepat pula distribusi asamnya akan dihasilkan oleh kita. Kemudian orang yang makan makanan berlemak yang berlebih-lebihan itu juga akan menyebabkan gangguan fungsional daripada dalam. Kopi ini memang ada dilema di kopi. Penelitian banyak mengatakan orang-orang yang meminum kopi itu di usianya nanti dia lebih tidak mudah kena penyakit demensia atau penyakit pikun, Alzheimer. Bagi orang-orang yang memang tidak ada masalah dengan lambung, tidak ada masalah dengan jantung, minum kopi, karena memang kopi itu bagus. Tapi kalau memang lambungnya nggak mau terima, ya sudahlah, kita cari jalan lain supaya jangan mudah pikun, ya. Ada banyak jalan. Dan minuman bersoda itu memang tidak baik kalau dikonsumsi rutin dan banyak, karena akan mempengaruhi keasaman lambung. Tahu bahwa dia akan membuat menikmati asam, dan sedangkan asam lambung itu diperlukan. Dan merokok. Jadi merokok memang sampai saat ini ada literatur yang mengatakan rokok itu ada manfaat, tapi bisa diabaikan karena lebih banyak literatur yang mengatakan merokok itu lebih banyak menyebabkan gangguan. Nah, karena penyebabnya bukan berasal dari kerusakan lambung, maka puasa untuk penderita MAH atau dispepsia fungsional ini itu ternyata adalah salah satu sarana penyembuhan. Karena apa?
Karena dengan bisa kemudian terjadi regulasi nutrisi yang masuk ke lambung, sehingga lambung berkesempatan untuk merecovery dirinya sendiri, kemudian sistem pompa asalnya akan menjadi normal kembali, on off-nya. Makanya orang-orang sakit mah itu ketika bulan puasa dia bilang aku sehat bulan puasa ini. Ya, tapi begitu hari raya balik sholat hari raya belum apa-apa habis zuhur mulai. Taulah dewe pasti tidak tepat volume, tidak waktu isinya. Jadi bahkan dengan berpuasa justru adalah salah satu sarana terutama bagi kami ulama buat pasien kita kemudian menjadi recovery lebih baik emosional atau stigma yang mengalami. Ngasuh cucu bisa jadi cuma sakit lambung kalau dia ngasuh cucunya sembuh lambungnya, tapi ada juga kakek-kakek nenek yang nengok cucunya bebalan sakit lambung dia stres dia. Cucunya tanggal loh bebalan apa anak. Nah, jadi itu isinya. Nah ini kok mungkin dulu pernah ngomong sih ini ternyata merokok itu tidak mengurangi umur. Nenek ini umur biasanya perokok akan ngomong itu tidak pendek umur rokok itu. Iya benar, rokok itu tidak pendek umur, tapi banyak keluhan. Puasa itu jadi itu tadi kita banyak penderita yang mengaku sakit mah ketika mendekati bulan puasa orang bergembira dia mau masuk bulan puasa dia ketakutan karena dia merasa tidak akan mampu untuk puasa. Sehingga ketika memang hari itu dia masuk puasa pertama, memang kemudian tidak mampu karena secara psikologis pompa asamnya sudah dirangsang terus untuk memompa karena ketakutan. Nah ini terbukti memang dia tidak bisa puasa. Jadi orang-orang yang ini memang perlu pendampingan dari kami kita dampingi ya. Dan saya biasanya memberikan kesempatan untuk pasien-pasien seperti ini untuk bisa telepon saya, apapun telepon saya, jangan takut, telepon nanti kita dampingi Bapak Ibu untuk bisa ikut. Jadi kami tidak segan-segan untuk memberikan nomor telepon kami. Ini karena bagi kami lebih bermanfaat seperti itu ketimbang kami simpan nomor telepon. Sehingga bisa kapanpun telepon kami untuk pasien diabetes juga sebetulnya bulan puasa itu adalah kesempatan untuk bisa meregulasi insulin yang merupakan tahapan utama pada diabetes insulin. Jadi pada bulan puasa regulasinya menjadi sangat bagus, bahkan yang disuti insulin itu insulinnya bisa lebih rendah daripada hari-hari biasa dan badannya merasa lebih enak. Itu sudah testimoni dari banyak pasien yang ini ketika berpuasa, nah ini keterangannya, pola makan seseorang menjadi teratur setidaknya di siang hari sehingga lambung menjadi beristirahat, mengurangi mengudam makanan berlemak dan minuman bersoda, cenderung bersabar dan mengurangi sabar dan stres. Kan memang kita puasa kita lebih damai, lebih memaafkan. Ternyata lambung menjadi sangat bahagia karena orangnya kok sebulan ini tidak menyebabkan itu jadi bermasalah ya karena puasa. Pada minggu pertama puasa biasanya penderita dispepsia fungsional mah ini memang tidak nyaman.
ringan sampai mereka tidak. Kita tidak usah berpikir obat yang mahal-mahal yang berat-berat di dalam mengatasi gangguan lambung pada dispepsia fungsional ini sebetulnya. Nggak perlu obat-obat yang harganya 2 satu kapsul. Yang penting edukasi, kemudian kita berikan satu obat. Kan kadang-kadang pasien juga kalau ngomong baik, kasih sebutir obat, kurang percaya juga kan. Itu level intelektualnya juga. Ada pasien yang kalau kita ngomongin baik, dia senang gitu. Bahkan ketika kita minum obat, dia ragu-ragu untuk makan. Kita memang dokter harus belajar psikologi pasien banyak. Kita harus betul-betul masuk ke empati pasien. Itulah memang nikmatnya jadi dokter itu. Karena kita pasti jadi siap baik. Bagi kami itu nikmat. Bagi kami. Setelah dia terbiasa dengan pola makan yang baru, makan subuh, makan lagi sudah maghrib, maka kemudian dia akan menjadi sangat nyaman, ya. Tetapi kadang-kadang memang harus tetap minum obat yang ringan-ringan tadi, tidak, atau paling tinggi lah diberikan obat-obat H2 blocker. Kalau zaman dulu si metidin, bisa. Nah ini lebih banyak orang menggunakan PPI. PPI itu pompa proton ya, inhibitor. Pompa inhibitor, misalnya mungkin Bapak Ibu sering yang namanya omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, itu PPI. Itu lebih bagus sih sebetulnya. Karena dia bekerjanya di pusat pompa, bukan di hilirnya. Kan setelah dia menjadi keluar asam, tapi dia mengendalikan itu di pompanya. Sehingga dia mengatur pompa, pompa keluarin, pompa jangan keluarin. Tapi obat ini lebih mahal. Namun kalau yang generik sekarang sudah keluar itu lebih murah. Oke, baik yang generik, tidak masalah. Nah, makanan dan minuman yang mesti dihindari memang ada walaupun dia siap kol, sawi, nangka, pisang ambon, makanan yang banyak gas. Memang minuman bersoda itu seyoknya harus hindari dulu. Kalau sudah agak enak, coba lagi. Nah, itu dan itu kali ya. Kita latihan Den, kita minum cuko lagi Den. Nangka, pisang, cuko yang mula-mula banyak lah kecapnya, jarang gitu. Dondong dan durian, nah idenya makan itu. Kemudian makanan-makanan yang bisa memproduksi gas ketika masuk ke dalam lambung, kol, sawi, nangka. Memang nangka itu brokoli, beralkohol, langsung itu. Citrus, baru di tenggorokan lah sudah wawe. Nah, memang sebagian besar pisang ambon juga ada. Itu pisang emas biasanya lebih besar. Buah kedondong asam ya, dan durian itu karena alkohol. Kemudian makanan minuman yang merangsang keluarnya asam lambung seperti kopi tadi, anggur. Kita barangkali makanan yang lambat dicerna, yang berlemak, keju, goreng-gorengan, kulit dan mungkin kalau memang lagi ada gejala, hindari dulu. Ya. Kemudian makanan yang dapat mengandung lambung, cabai, merica, memang kalau dimakan dalam konsentrasi tinggi, cabai itu bisa menjelek. Tetapi dimakan dalam dosis yang optimal, yang bagus, cabai itu mengandung antioksidan, anti kanker. Jadi cabai bagus, makanan yang bagus. Kemudian sahur. Jadi ada sebagian dari kita yang menganggap bahwa sahur itu bukan bagian penting dari satu ritual puasa. Padahal nanti mungkin Yai Malaan bisa tambahkan. Letak bagusnya puasa seseorang itu di sahurnya, bukan di mukanya. Itu nih terbalik. Di sahur memang makan sahur itu tidak kata ingin nafsu gitu. Kata ingin nafsu. Justru kalau kita sahurnya tidak bagus, kita tuh nyiksa diri, bukan nyari amal ibadah. Kita wanita nekat puasa tidak sahur untuk banyak putih baik.
itu udah bagus, hasilnya udah baik untuk fisik, atau barangkali nanti mohon Kiai Malan untuk ritual ibadah juga barangkali nilainya tidak 100%. Sunat. Jadi kunci puasa itu di sahur. Karena ketika kita masukkan makanan di waktu sahur, memang malam tingkat asam lambung kita itu di malam hari lebih tinggi daripada di siang hari. Itu statistiknya membuktikan. Makanya ketika jam-jam 4, jam 4 itu kita mengurangi tingkat keasaman di dalam lambung supaya kita bisa bertahan untuk tetap lapar sampai jam 6 sore. Sekali lagi, sahur itu penting bagi yang melaksanakan ibadah. Senin Kemis, apalagi Daud, ya, puasa Daud. Jangan siksa badan kita dengan sahur yang buruk. Ya, tentu seperti yang Rasulullah sampaikan kita, sahur selalu di waktu dekat-dekat dengan subuh ini seperti bisa, walaupun tidak tepat saya puasa dia ngasih ya cukup kalori, protein dan karbohidrat. Jadi di situ memang ada suatu saran yang memang sudah terbukti. Kalau serat kita banyak masukkan ketika makan sahur, maka makanan akan tahan lama di dalam saluran. Tapi bukan di lambung, ya, di usus besar, sehingga tubuh kita menjadi lebih tahan berpuasa. Serat itu sayur, ya, beberapa dan agar itu seratnya bagus. Mungkin ingat dulu Nyai Hasna atau ada swallow, ya. Itu seratnya paling bagus, ya. Yang agar itu sakit waktu kecil dulu mak kita langsung buat kagri itu yang pasti dimakan zaman itu. Kalau sekarang lah banyak jelly gitu. Ya, itu sahur saat berbuka segerakan berbuka, mulailah dengan yang mudah dicerna cuma jadi kita ceritanya tentang dispepsia fungsional yang diragukan untuk orang-orang yang akan berpuasa. Kurma itu ternyata makanan yang paling lengkap, seratnya lengkap, protein, karbohidrat, bahkan ada lemak yang bersahabat. Memang kurma itu bagus, dapat jadi bahan. Air zam-zam itu memang air yang paling murni, paling bagus bisa dipanen. Jadi seyogyanya sahur zam-zam itu nanti terima makan. Hindari langsung berbuka dengan makanan. Lihat perut kita, kalau makanannya makanan berat, langsung sabar. Pepaya matang dan wortel mempunyai enzim yang membantu mencernakan berlemak. Kalau memang kita harus makan itu kita ada pepaya yang matang, ada wortel. Ini makan dalam posisi cukupnya itu tadi 40, ya. Sehingga dinding lambung kita tidak terengah. Yang membuat kita merusak kembung karena latihan peregangan dinding lambung kita itu berlebih-lebih. Ini sebetulnya stres ini yang nanti yang bisa memaintenance keluhan orang dispepsia fungsional itu seumur hidup. Bukannya stres dengan masalah yang di luar dari penyakitnya, tapi stres mikirin penyakit ini sembuh-sembuh dari itu lingkaran setan. Sudah. Dan memang ini perlu pendampingan dari kami dokter-dokter yang paham tentang ini. Kalau dokter-dokter itu males ini, barangkali gak usah jadi dokter lah. Kalau dengan pasiennya cuma ngomong sepatah dua patah kata, sudahlah. Jadi yang lain deh. Karena dokter itu harus banyak ngomong, pasiennya tuh percaya kalau gitu memberikan hal-hal yang mengenang. Kalau dia obat dah sembuh, tak dimakan obat balik, dibawa obat ganti dokter lain.
hindari tidur setelah makan. Karena memang makanan belum turun, kita tidur maka akan memperlambat atau perjalanan makanan. Itu akan mengganggu sistem. Jadi asinnya nanti menjadi lebih duluan datang atau lebih lambat datang, itu masalah. Jadi lama gitu. Bisa terasa harden atau panas di dada. Karena apa? Asam naik ke pucuk, nyebut makanan. Makanan yang belum dicerna berbalik ke kerongkongan. Karena apa? Horizontal. Posisi gravitasi bumi tidak dimanfaatkan untuk menurunkan atau memulihkan kerja lambung kita. Kita berbaring, maka aktivitas gravitasi menjadi lemah. Nah tadi KMS tanyakan buncit perut. Buncit perut. Tapi bukan karena makanan KMS buncit perut. Buncit perut itu terjadi pada orang-orang yang sudah, kalau ibu-ibu menopause, kita yang lanang ini andropause. Jadi di situ ada gangguan degradasi hormonal yang akan menyebabkan timbunan lemak ya, di abdomen atau di perut kita menjadi lebih banyak. Jadi omong lanang yang meranjak itu memang jarang yang masih rapi. Ya, tentang ini maju ya, paling tidak maju seseti. Ada yang maju 50 ya. Dilambatkan menjelang subuh. Paling tidak tidur setelah 2 jam. Sunat kan itu disunatkan. Barangkali itu juga menunjang ibadah. Artinya kalau kita sudah makan sahur tidur lewat subuh, duhanya subuh. Jadi itu obat ya, seperti yang saya sebutkan tadi, obat barangkali tidak begitu berfungsi banyak kepada orang-orang yang dispepsia fungsional. Maksudnya obat-obat yang berat tidak sebetulnya. Kalau edukasinya bagus, kita kasih antasi paling tinggi langsung sudah selesai, sudah obat pasien. Ini sedikit cerita tentang dispepsia organik yang kali di atas sudah saya cerita. Memang terjadi kerusakan pada saluran pencernaan disebabkan oleh penyebab apapun, bisa karena yang erosif, bisa karena obat-obatan yang erosif, ya, bisa karena pola makan yang tidak teratur tadi sehingga merusak mukosa lapisan daripada lambung. Ya, itu ke lambung. Lambung itu artinya bolong itu. Lambungnya tuh bolong dindingnya, tapi belum jebol. Nanti kalau dia jebol namanya perforasi dari lambung, itu bisa menyebabkan ya, pendarahannya hebat banget. Itu memang harus jadi kewaspadaan bagi ini dan pasien-pasien ini. Jadi kalau yang dispepsia organik memang umumnya kita edukasi untuk barangkali sementara jangan puasa dulu sampai terjadi recovery. Itu yang tidak diperbolehkan puasa jika itu yang organik ini harus intensif di dalam konsultasi kepada dokter, terutama dokter spesialis jeroan, gastroenterologis namanya, imunisasi, endoscopy, scan, ini tidak banyak. Ya ini pemeriksaan-pemeriksaannya seperti ini, kopi, USG. Karena apa? Sindroma dispepsia itu juga bisa diproduksi oleh batu empedu. Orang-orang yang ada batu empedu, keluhannya tuh kaget ngomongnya sih mah, dan dokternya juga mengaminkan. Oh ya ini mah. Pencitraan. Ini memang kebanyakan baru bisa dideteksi dengan pas ketemu dengan dokter yang mempunyai alat USG dan dia teliti, ketika dia mendengar cerita pasiennya yang kunjung selesai sakit mahnya, dia langsung tembak di atas kantong empedu, oh ini batu. Bagi dokter yang wise, yang bijak, dia tidak serta-merta, wih kau ini batu empedu, mati baca pasiennya di tempat tidur. Harus bijak di dalam menyampaikan hasil daripada atau hasil apapun pemeriksaan. Kalau apa dong hasilnya? Nyata. Biasanya dokter ngomong pasir dikit ini dia empedunya. Oh pasir katanya.
Tapi itulah sementara, jangan dulu, lambat-lambat saja di sana. Khusus dengan keluarga yang lain. Karena banyak masih masyarakat kita ketika mendengar batu empedu itu seperti disambertir. Kalau dia jantung, sakit jantung, bukan batu empedunya kagak yang menyebabkan dia terkapar, jantung. Anda